Pagi ini cuacanya sangat mendung. Aku pun cepat-cepat berangkat sekolah walaupun masih sangat pagi. Dan sesampainya di sekolah aku langsung masuk kelas, dan di kelas belum ada satu siswa pun. Aku pun duduk di kursi sambil mengerjakan tugasku yang belum selesai. Tiba-tiba angin berhembus begitu kencang, hingga membuat pintu kelas tertutup rapat. Suasana pun menjadi sangat hening. Aku pun melihat jam tanganku, dan ternyata baru pukul 5.55. Pantas saja belum ada siswa yang datang. Tiba-tiba saja bulu kundukku merinding, dan aku mendengar suara tangisan seorang perempuan. Mataku pun melihat ke semua sudut kelas, tetapi tidak ada siapapun. Kini suaranya seperti di balik lemari buku yang ada di belakang kelas. Dengan rasa takut, aku pun berjalan mendekati lemari itu. Bruukek, suara buku yang terjatuh dari atas lemari. Aku pun mengambil buku itu dan anehnya kenapa buku itu bisa terjatuh. Ketika aku mengambil buku itu aku melihat darah segar yang berceceran di lantai. Kini perasaanku sangat takut, keringat dingin keluar dari tubuhku. Dan tiba-tiba pintu kelas terbuka. Dan ternyata itu adalah sahabatku Rere. "Tumben pagi-pagi udah datang," kata Rere sambil mendekatiku. "Iya," kataku singkat, Aurel, wajah kamu kok pucet banget sih?" tanya Rere kepadaku. Aku pun langsung menceritakan semuanya kepada Rere, apa yang telah terjadi kepadaku. Dan malahan aku ngelihat darah segar berceceran di lantai ini. Lanjutku. "Mana?" tanya Rere itu. Kataku sambil menunjuk ke lantai. "Mana? Nggak ada apa-apa kok," kata Rere. Dan benar saja, darah tadi tidak ada. Tapi kok bisa darah itu tiba-tiba nggak ada? "Udahlah Rel. Mungkin kamu hanya halusinasi aja," tambah Rere. "Malam ini aku nggak bisa tidur. Karena kejadian tadi pagi masih terbayang-bayang di pikiranku. Akhirnya aku mencoba tertidur. Dalam tidurku aku bermimpi, dan mimpi itu seperti kejadian tadi pagi. Dalam mimpi itu aku melihat kejadian yang begitu tragis. Seorang siswa dibunuh di kelasku. Dan jasadnya dikubur di bawah lemari buku di kelasku dengan cara yang tak layak. Aku pun langsung terbangun dari tidurku. Rasanya aku sangat lelah sekali. Keringat pun bercucuran di tubuhku. Aku melihat jam dinding di kamarku, dan ternyata baru pukul 2.15 dini hari. Aku pun memikirkan mimpi itu, apa maksudnya dari mimpi itu. Aku pun kembali lagi untuk tertidur. Dan aku bermimpi. Aku kembali bermimpi di kelas lagi. Ketika aku duduk di kursiku, tiba-tiba ada seorang siswa yang begitu menyeramkan. Wajahnya tertutupi oleh rambutnya, seragamnya berlumuran darah. "Tolong aku Aurel," kata perempuan itu. "Kamu siapa?" tanyaku. "Aku Alexa. Tolong aku. Tolong kuburkan jasadku secara layak, agar aku bisa pergi dengan tenang." Jelas perempuan yang bernama Alexa itu. Tiba-tiba Alexa menghilang. Aku pun terbangun dari tidurku. Sekarang aku sangat lelah sekali. Jam dindingku menunjukkan pukul 5 pagi. Aku segera mengambil air wudhu, lalu aku salat subuh. Setelah itu aku siap-siap berangkat sekolah. Meskipun masih sangat pagi, tapi aku ingin menolong jasad Alexa. Aku pun langsung mengeluarkan mobil pribadiku dan langsung berangkat sekolah. Suasana sekolah masih sangat sepi, begitu juga di kelasku.
Tapi ketika aku masuk kelas aku melihat Pak Sapon sedang menyapu kelasku. "Neng Aurel pagi-pagi sudah datang," kata Pak Sapon kepadaku. "Iya Pak," jawabku. "Memangnya ada apa Neng?" tanya Pak Sapon. Aku pun menceritakan semua kejadian yang aku alami kemarin pagi, dan tadi malam. "Gimana Pak, mau nggak bantuin saya?" tanyaku. "Baiklah," jawab Pak Sapon. Akhirnya aku dan Pak Sapon langsung mendorong lemari itu ke depan. Lalu Pak Sapon membongkar lantai itu, dan menggalinya. Begitu mengejutkan, ada kerangka manusia di bawah lantai itu. Mungkin itu adalah kerangka Alexa. Aku dan Pak Sapon langsung membungkus kerangka itu dengan kain putih, dan menguburnya dengan layak. Setelah itu aku melihat sosok Alexa tersenyum kepadaku. Lalu dia langsung menghilang. Kini kelasku menjadi nyaman dan tentram. The End.